cerita yang lalu dikisahkan, Mbah Gunung bertemu dengan Kyai Bondan di Bukit Pemancingan. Nah, bagaimanakah kisah perjalanan Mbah Gunung selanjutnya? Marilah kita ikuti serial. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Selamat melanjutkan video ini. Enjoy! Menggali kembali kearifan lokal, mitologi, sejarah dan budaya di Nusantara. Saudara pemirsa, marilah kita ikuti serial kisah Kitab Wasiat Simbah. Kisah ini diangkat dari kisah nyata perjalanan seseorang yang berisi tentang mistis, pengetahuan, wisata, spiritual, budaya, dan informasi. Kali ini mengetengahkan judul Kembali kearifan mitologi, sejarah dan budaya di Nusantara. Assalamualaikum Mbah Gunung. Kula nuwun. Kula nuwun Mbah Gunung. Kula nuwun, Mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, monggo Mas, monggo. Ayo masuk. Dari mana ini? Ayo masuk. Ini dari rumah mau ke tempat Simbah. Mau minta diceritain yang kemarin, Mbah, dilanjutin ya, Mbah ya. Saya penasaran nih, Mbah. Dan ceritanya ngeri-ngeri sedap, Mbah. Oh iya. Pasti Simbah akan lanjutkan ceritanya ya. Ayo, kita sambil ngopi dan makan geduk goreng. Ya Mas ya. Terus ini, Mbak, Simbah itu pejam mata ya, pejam mata merem dipet itu. Terus apa yang terjadi, Mbak? Ya. Waktu itu terasa ada sentuhan dingin di tangan Simbah. Simbah terasa badannya enteng banget, seperti melayang, enteng, ringan. Jadi seperti ngambang gitu loh, Mas. Ya, karena penasaran, Simbah membuka mata dan ya, Simbah jadi gak karu-karuan, Mas. Ya, malah gak karu-karuan. Ternyata Simbah itu berputar-putar dan melayang di sebuah lorong yang bercahaya putih, yang putarannya kenceng seperti bor, kenceng banget.
ya. Sampai Simbah itu merasakan pusing kepala. Pusingnya bukan main, karena badan ini mutarnya seperti bor, ya. Nah, karena nggak kuatnya, kemudian Simbah pejam mata lagi, ya. Simbah pejam mata lagi sampai rapet serapet-rapetnya. Nah, selang beberapa waktu, ya, tiba-tiba Simbah itu merasakan putaran tadi berhenti, dan lelaki muda tadi berkata, "Angger dibuka mripate." Nah, Simbah jawab, "Inggih." Nah, setelah Simbah buka, Simbah sudah ada di suatu pijakan pasir lembut dan hamparan yang sangat luas. Hanya melihat sejauh mata memandang seperti padang gurun pasir, dan melihat ke langit. Suasananya terang, banyak bintang. Nah, Simbah sampai berpikir, iki ning daerah ngendi? Karena ya saking bingungnya dan terasa asing ini, karena kepala juga masih pusing, Mas. Kemudian Simbah itu dari hati batin ini, ya, bilang ke sosok pemuda tadi yang bersorban, Simbah bilang begini, "Sirahku mumet." Sambil Simbah menengok ke arah sosok muda bersorban itu. Nah, sosok itu menjawab, "Wus tak wanti-wanti, ojo buka meripat, kok ora digatekake. Ya ngono kuwi, nanging kabeh mau mestine ana hikmahe." Jawaban sosok tadi seperti itu, sambil tersenyum, ya. Ya, Simbah juga memahami, ya, karena dari awal memang diwanti-wanti nggak boleh buka mata. Ya, kok Simbah kok buka itu? Ya, akhirnya ada sesuatu yang bisa Simbah lihat dan rasakan. Gitu, Mas, ya. Jadi kisah Simbah ini, Simbah menganggap seumur-umur, mungkin nanti sampai tua sekalipun, akan teringat selalu. Hehehe, gitu. Oh iya, Mbak, mau tanya, kalau penggolongan jin itu bagaimana, Mbak, menurut Simbah? Ya, begini, Mas.
Jadi kalau kita itu mau mengulas tentang golongan-golongan jin, ya kita harus tahu dulu pengertian jin itu apa, kan gitu ya. Jadi gini Mas, jin itu adalah makhluk halus yang tidak tampak oleh indera penglihatan manusia. Kata al-jin diambil dari al-ijtinan yang bermakna asatir. Nah, asatir itu gini, jadi kalau bahasa bahasa kita itu diartikan sebagai tirai atau penutup. Jadi kalau diharfiahkan artinya itu ya bisa makhluk halus yang tersembunyi, ya begitu Mas. Terus lagi ini masalah jin. Jin itu memiliki ilmu pengetahuan yang lebih luas dengan jumlah yang lebih banyak dan berusia lebih panjang dari manusia. Nah, tempat hidup makhluk ini juga berbeda-beda loh. Mereka ada yang hidup di air, di udara, bahkan di bawah bumi. Jadi tempat tinggal mereka itu ya itu tadi, ada yang di mana-mana tadi loh Mas. Ya misalkan gini, ini menurut kitabnya ini ya, kitab yang pernah Simbah pelajari, menurut hadis riwayat At-Tabrani ya. Jadi jin itu ada 3 golongan. Segolongan memiliki sayap yang bisa terbang di angkasa. Segolongan berwujud ular. Dan segolongannya lagi itu tempat tinggalnya berpindah-pindah. Nah, jadi gini Mas, jin itu ya ciptaan Allah ya, seperti kita manusia ini ya. Jin manusia itu diciptakan oleh Allah juga. Bahkan di dalam Quran surat Al-Zariyat ya, ini artiannya seperti ini. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Ku di sini artinya ya Sang Pencipta atau Allah. Gitu ya Mas ya. Ya ini hanya sekedar untuk pemahaman ya. Kalau mas-masnya nanti di rumah ditanyain adiknya, ditanyain tetangganya masalah jin, jadi bisa menguraikan ya arti jin itu sendiri itu apa, biar enggak jadi bingung ya, banyak belajar gitu ya Mas ya. Para sedulur kitab wasiat Simbah semua, itulah tadi bincang-bincang bersama Mbah Gunung tentang perjalanan spiritualnya. Selanjutnya Mbah Gunung akan menyampaikan wasiat kepada para sedulur semuanya. Jika engkau mampu melepaskan diri dari impitan duniawi,
maka lakukanlah. Jika tidak, maka bergegaslah mengadu kepada Allah. Bergantunglah di bawah rahmat-Nya hingga himpitan duniawi itu longgar bagimu, sehingga himpitan dunia itu bisa terlepas dan hatimu menjadi bebas. Nah, saudara pemirsa, bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak dan ikuti terus serial dalam episode berikutnya dengan judul Petualangan bersama Kiai Bonda.